Oke. Kali ini kita akan ngomongin topiknya nih teman-teman. Itu adalah absolute reference. Oke, absolute reference. Ini sebetulnya buat pemula Excel itu lumayan sulit buat dipahami. Oke. Cuma kenapa saya selalu memaksakan saya ajarin ini dulu nih ya. Setiap saya training karena ini akan save a lot of time. Oke, akan ngebantu banget buat nanti kita bikin rumus-rumus yang banyak gitu ya. Oke. Jadi sebetulnya yang pertama kali yang akan saya lakukan, saya mau tanya dulu nih, apa sih sebetulnya yang namanya cell reference? Oke, cell reference. Cell reference, oke, atau referensi ke sebuah sel. Ini penting ya. Jadi kalau kita punya data seperti ini, contoh satu, saya punya karyawan berapa orang ya? Ini sekitar ada 10 orang. Ada nilainya nih, anggaplah nilai training ya, nilai post test, oke. Nah, di sini ada kolom untuk nilai maksimum. Jadi untuk mendapatkan persentase sebenarnya nggak sulit ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menggunakan secara matematika itu sebetulnya sama dengan ya semua formula dimulai dengan tanda sama dengan. Saya akan tulis 72 dibagi 100. Oke, ini saya enter, jawabannya betul 72%. Oke. Tapi di sini kita tidak menggunakan sel referensi. Kita tulis secara manual angka mati di sini. Oke. Dan ini akan menyulitkan kita untuk menduplikasi rumusnya. Oke. Jadi tujuan dari sel reference itu sebetulnya membuat rumusnya menjadi lebih otomatis. Oke. Dan contohnya sel reference itu ya ada 3 tipe ya teman-teman. Ada yang namanya relative cell reference, ada yang namanya absolute cell reference, ada yang namanya mix atau campuran. Oke. Nah, jadi saya akan bahas beberapa dan ini penting ya konsepnya. Kita coba ya. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh kita itu adalah kita menggunakan sel referensi. Kita akan ambil 72 aja dengan mouse ya atau dengan keyboard, teman-teman juga bisa. Kita klik di sini B4 dan kita bagi dengan C4. Oke. B4 adalah sebuah sel. Dan kita bilang ke Excel, coba dong kamu ke B4 dong, referensiin ke B4 karena saya mau ambil angka yang ada di B4, yaitu 72. Oke. Kalau udah dapat 72 dibagi sama ini nih, sel C4 nih, karena di C4 tuh akan di-store angka 100-nya. Oke. Jadi seolah kita ngomong, Excel, itu dong referensiin dong ke sel ini, ke sel itu, ke sel ini, ke sel itu. Oke. Itu yang disebut cell reference. Oke. Nah, atau dengan kata lain ya teman-teman ya, kita akan bilang ke Excel kayak gini, Excel, kita kan lagi di D4 ya, ini saya lagi di D4 ya teman-teman ya, di D4 nih, di name box ada D4, kita di D4, kita bilang ke Excel, kita kan lagi di D4 nih, di D4, kamu ke kiri dong 2 sel, ya, ke kiri 2 sel, saya akan ke kiri ya 1, saya akan ke kiri nih teman-teman 1, 2, ke B4, oke, kemudian dibagi sama kamu ke kiri 1 sel, ambil C4. Oke, enter. Itu adalah sel referensi. Jadi dari starting point-nya, dari D4 ya, starting point, dia akan ke kiri 2 kali diambil dan dibagi dengan ke kiri 1 kali. Oke. Itu yang disebut sel reference dan ini disebut relatif sel reference. Kenapa? Karena dia akan mengikuti starting point-nya. Excel sangat pintar. Excel cuma mengikuti instruksi. Instruksinya ke kiri dong 2 sel. Oke, dibagi sama ke kiri dong 1 sel yang kotak warna merah. Oke, that's good. Kalau saya copy ke bawah gimana? Saya copy ke bawah 85. Keren, betul ya. Excel ngapain? Excel melakukan yang sama. Kita lagi di mana sekarang? Kita lagi di D5. Oke. Karena kita mengcopy rumusnya yang relatif, Excel akan bilang, ke kiri dong 2 sel nih, ambil 85. Oke. Kemudian kita bagi dengan 1 sel sebelah kirinya. Oke, C5, perfect. Oke, karena kita mau seperti itu ya, selalu ambil 2 sel dibagi dengan 1 sel di sebelah kiri. Kemudian turun, ambil 2 sel dibagi dengan 1 sel sebelah kiri. Dan ini semua kalau saya drag ke bawah, semuanya betul. Karena memang rumusnya ambil 2 sel sebelah kiri dibagi dengan 1 sel di sebelah kiri. Karena kita mau seperti itu. Datanya disusun seperti ini dan rumus ini betul. Inilah yang disebut sebagai relative cell reference. Yang selama ini kita pakai nih. Oke, tapi mungkin kita nggak tahu kenapa ini disebut relatif ya. Karena relatif itu dia ikut-ikutan. Kalau kita turun, dia akan ikutan turun. Oke, karena dia relatif ke starting point. Oke, itu pengertiannya. Nah, kita akan lanjut ke yang kedua ya, teman-teman. Contoh yang kedua di bawah. Oke, contoh yang kedua kali ini berbeda. Kenapa? Karena
nilai maksimumnya enggak saya taruh di kolom tersendiri ya. Daripada seperti ini ya, ini capek ya, harus tulis 100 copy buat apa gitu ya, nggak perlu di-repeat, nggak perlu diulang. Kita tulis aja satu di atas, oke, sebagai referensi ya. Lagi-lagi sel yang akan kita referensikan dan nilainya di bawah. Oke, gimana cara ngerjainnya? Oke, tadi Bos Adit bilang, oke, kita ambil Excel ke kiri dong satu sel, oke. Bagi sama apa nih? Ke kiri satu sel, naik 3 kali. 1, 2, 3. Dapat B18. Enter. Wah, perfect. 72%. Oke. Excel akan ke kiri satu sel buat ambil yang biru ini. Kemudian Excel akan ke kiri satu sel dan naik 3 kali untuk ambil yang merah. Oke. Kita happy. Kemudian kita copy ke bawah. Oke. Apa yang terjadi? Ups. Kok error? Ya, karena di sini ini semua relatif ya teman-teman ya. Oke, nggak ada tanda dolarnya. Ini masih relatif. Jadi waktu kita copy ke bawah, starting point-nya di C22, ini C dan 22 ya teman-teman. Jadi ada C22. Instruksinya sama, Excel akan ke kiri satu sel, diambil 85, dan dia akan ke kiri dan naik 3 sel, dan akan ambil ini, B19. Yang isinya apa? Isinya 0, kosong. Jadi 85 dibagi 0, hasilnya error divided by 0. Oke. Oh, jadi berarti nggak bisa ya. Wah, kalau gini gimana dong? Kalau gini berarti kita harus bikin manual ya satu-satu ya. 85 dibagi 100. Oke. Lanjut lagi. 80 di sini B23 dibagi 100. Oke, that's good. Tapi kalau teman-teman perhatikan, jadinya capek ya manual satu-satu kan. Oke. Tapi kalau kita telah dan berpikir lagi, oh ternyata sebetulnya nih si B18 ini nggak perlu ikut-ikutan turun. Ya. Bisa gak kita absolutkan, kita kunci di sini nih, ya, kita kunci di sini. Karena kalau kita mau copy ke bawah, teman-teman, yang bergerak apa? Barisnya dari 21 ke 22 ke 23 ke 24. Dan dia akan ikutan turun nih, turun. Jadi kita harus kunci barisnya nih, ya, supaya dia nggak turun. Oke, ini yang kita sebut absolut. Jadi gimana cara mengabsolutkan? Mengabsolutkan, teman-teman bisa klik di mana aja yang bersinggungan dengan B18 nih. Mau ngeblok boleh, mau di belakang boleh, di depan boleh, di tengah boleh. Oke, dan teman-teman harus menggunakan tombol F4, teman-teman. Oke, F4 satu kali, teman-teman akan mendapatkan tanda dolar di depan B. B itu apa ya? A, B, C, D, ini adalah kolom. Jadi kalau kita taruh dolar di depan B, berarti kita mengunci kolom. Kalau ada tanda dolar di depan angka itu apa? Ini 18, 19, 20, 21 baris. Jadi kita akan mengunci barisnya dan ini yang kita sebut sebagai absolute reference. Artinya apa? Saya ulang ya, F4 satu kali, enter. Dan by the way teman-teman, kalau teman-teman menggunakan laptop ya teman-teman ya, teman-teman mungkin nggak bisa menggunakan F4, tapi teman-teman harus menggunakan ini teman, function sambil press F4-nya, oke? F4-nya di atas ya teman-teman, ada nggak kelihatan di sini, ada F4 di sini ya. Jadi harus press function dan F4 buat teman-teman bisa mentoggle atau bikin dia muncul tanda dolarnya. Oke. Ini saya hapus. Nah, ini sekarang saya press F2 teman-teman untuk edit mode sudah menjadi absolute reference. Absolute berarti dua-duanya ya, baris dan kolom ada tanda dolarnya. Jadi kalau saya copy ke bawah apa yang terjadi? Oh, bener ya. B22 ini kan nggak ada tanda dolar, berarti dia relatif, dia masih ngikutin instruksi. Ke kiri dong satu sel, oke. Dibagi sama apa? Ups, membaginya nih kita absolutkan. Ke situ aja tuh, ke B18, oke. Dia absolut di situ. Istilahnya kita paku ya, kita pantek ya. Jadi nggak kemana-mana nih, di sini aja gitu ya. Sama dengan halnya kalau kita copy ke bawah lagi, 70. Oh bener, 70-nya ikut-ikutan turun karena dia relatif. Excel ke kiri dong satu sel, ambil B23, oke. Bagi sama, karena dia kita kasih tanda dolar, dia nggak akan kemana-mana, di situ aja, B18. Oke, jadi kita tinggal drag atau double klik teman-teman, dan untuk mengopi ke bawah. Oke, hasilnya betul. Kita cek yang paling akhir, dia akan membagi 88 dengan tanda di situ. Oke, nah itu adalah konsep absolute cell reference. Jadi kita udah belajar relatif ya, artinya nggak ada tanda dolar nih. Absolute, oke, absolute. Oke. Dan ada konsep yang ketiga, yaitu mix. Artinya apa? Di sini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kolomnya dikunci ya,
Oke, diabsolutkan, barisnya juga diabsolutkan. Tapi kalau kita mengerti lebih lanjut lagi nih, ya kita analisa, kita cuma mau copy ke bawah sebetulnya. Oke, waktu saya copy itu copy ke bawah aja. Dan waktu copy ke bawah sebetulnya si ini nih dia cuma turun ke bawah ya, dan dia akan tetap berada di kolom B, nggak pindah kolom, dia tetap di B, tetap di kolom B. Oke, kalau dia relatif dia akan dari B18 pindah ke B19, B20, B21. Jadi dengan kata lain sebetulnya yang perlu kita absolutkan itu hanya barisnya. Oke. Jadi kalau mau lebih ideal ya teman-teman ya. Of course teman-teman boleh kayak gini, boleh. Tapi lebih ideal itu kalau kita hanya punya tanda dolar di depan baris nih. Karena kita mau copy ke bawah aja. Kalau kita copy ke bawah, dia hanya turun nih, dia nggak ke kanan ya. Oke, nah jadi sekarang gimana caranya buat bikin tanda dolarnya hanya ada di depan 18. Teman-teman boleh banget nge-delete ya, di blok dan di-delete boleh. Tapi toggle-nya itu adalah toggle F4 teman-teman. F4 ini atau function F4 bisa ditoggle 4 kali, dipencetnya 4 kali. Oke, kita coba ya. Jadi di sini teman-teman, ini udah saya press 1 kali tadi, jadi ada tanda dolar di depan kolom dan depan baris. Kalau saya press F4 1 kali lagi ya, yang kedua nih, boom, oke. Sekarang hanya ada di depan angka, ada di depan baris. Saya press sekali lagi, hanya ada di depan kolom. Oke, saya press sekali lagi, dia menjadi relatif. Oke, saya ulang ya. Press 1 kali menjadi absolut, press 2 kali hanya baris yang diabsolutkan. Inilah yang disebut mix. Kenapa? Karena kolomnya ini relatif, nggak tanda dolar, sedangkan barisnya ini diabsolutkan. Oke, saya press sekali lagi, sekarang hanya di depan kolom. Oke, barisnya menjadi relatif. Ini juga mix. Saya press sekali lagi, semuanya relatif. Oke, jadi untuk kasus kali ini saya akan press 2 kali teman-teman, supaya tanda dolarnya ada di depan baris. Karena kita hanya mengunci baris, enter. Dan sekarang saya double klik, jawabannya akan sama, cuma lebih ideal. Oke, karena kita cuma mau copy ke bawah. Oke, selanjutnya kita punya kasus yang ketiga nih, contoh ketiga ya. Oke, kali ini nih teman-teman, namanya ya itu disusun ke kanan. Oke, namanya disusun ke kanan. Namanya disusun ke kanan sebentar. Oke, namanya disusun ke kanan dan kita mau ambil persentasenya. Oke, dan kita tahu nih si 100 ini kita mau kunci dia supaya enggak ikut-ikutan ke kanan, teman-teman. Jadi istilahnya saya bikin tembok di sini nih, supaya dia enggak ikut jalan-jalan ke kanan gitu ya. Kita coba ya, kalau semuanya relatif, anggaplah relatif. Saya akan ambil 72 Excel ke atas ya, satu sel. Kemudian kamu bagi sama ke sel naik ke atas 4 kali ya, 1, 2, 3, 4. Oke, enter. Oke, dia akan dapat 72, oke ini jadi persen. Saya akan ke home dan saya jadikan persen di sini, oke. Kemudian saya akan copy ke sini, teman-teman. Lagi-lagi error, kenapa? Karena ini relatif ya. Jadi dia akan mengikuti saat naik 1 kali ya, yang warna biru dan dibagi dengan naik 1, 2, 3, 4. Di sini dia akan bilang naik 1 kali dan dibagi dengan 4. Ups, nggak bisa kayak gitu. Yang G18 nih, Excel, saya nggak mau dia ikut-ikutan. Ya, saya mau dia hanya direferensikan ke sini aja nih, ke F18. Oke, jadi waktu saya geser ke kanan, saya nggak mau dia geser kolomnya. Oke, ini lihat ya, ini kebalikannya nih. Oke, jadi apa yang harus saya lakukan? Di sini kita tahu F21 kita mau copy ke kanan dan kita mau dia mengikuti relatif. Oke, tapi si F18 ya kita mau dia di sini dan dia nggak ikut-ikutan ke kanan. Jadi apa yang mau kita kunci? Kolomnya. Kolomnya jangan ikut-ikutan ke kanan gitu ya. Dibikin tembok di sini. Oke. Jadi kolomnya berarti kita mau kunci kolom ya teman-teman. Jadi saya akan press F4 1 kali. Ini bisa, lagi-lagi bisa, tapi nggak ideal. Oke, saya hanya mau tanda dolar ada di depan kolom. Oke, karena kita hanya mengcopy ke kanan. Oke, jadi kita nggak perlu kunci barisnya. Saya akan press F4 sekali lagi. Ini juga bukan. F4 sekali lagi. Nah ini dia nih. Kita mau kunci kolom. Supaya waktu saya copy ke kanan, dia nggak ikutan ke kanan. Oke, enter. 72%. Kita coba tes sekali kanan. Perfect ya. Yang G21 ini relatif. Excel, naik 1 ke atas, ambil tuh datanya. Oke. Kemudian dibagi dengan F18 di situ aja. Ya, kolomnya di situ aja. Nggak usah ikut-ikutan jadi G18 atau H18 gitu ya. Di situ aja.
Oke, enter. Dan sekarang ini kita bisa drag ke kanan all the way, ya. Dan jawabannya betul. Kita double check di sini. Dia masih relatif, masih ikutan, tapi si F18 mentok lagi, dia akan tetap di sini. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Ini pengertian mixed reference. Mixed reference, oke. Nah, kita akan coba yang terakhir nih. Oke. Dan ini menarik ya. Jadi teman-teman boleh banget nih nanti di chat ya. Kita akan interaktif, oke. Jadi misalnya nih karyawan nih, dia mau beli perangko teman-teman. Harga perangkonya itu 10.000 dan ini hanya ada di B35. Oke. Nah, kalau dia mau beli ini jumlahnya dan ada dua kemungkinan nih, bisa dapat diskon 10%, bisa dapat diskon 20%. Oke. Nah, saya mau tahu berapa yang harus dibayar. Oke, berapa yang harus dibayar. Jadi cara matematikanya adalah kita akan ambil harganya dulu nih, harganya B35. Kemudian kita kalikan dengan jumlah yang mau dibeli. Oke. Kemudian kita kalikan dengan harga diskonnya ya. Jadi 1 dikurang diskon ya. Jadi 1 dikurang diskon. Kayak gini. Wah, formulanya banyak ya teman-teman. Ada 3 nih. B35, B38, dan C37. Saya klik enter, saya akan dapat jawabannya. Tapi the problem ya, saya punya data yang harus saya isi banyak nih. Jadi kalau saya langsung copy aja relatif, langsung berantakan ya teman-teman. Berantakan semua. Kenapa? Karena semuanya lari-lari. Lihat nih kotak-kotaknya ya. Ini semua relatif. Jadi dia akan ikut-ikutan. Bisa di sini. Dia bilang apa? Ke kiri dong 1. B36 ya ini ya. Ke kiri 1 naik 3 ambil nih. Dikali sama ke kiri 1. Oke, dikali dengan 1 dikurang naik 1 sel. Oke, semuanya relatif. So it's not correct ya teman-teman ya. Jadi kita harus bikin 1 di sini dan berpikir gimana caranya saya cuma bikin rumus yang otomatis. 1 aja di sini, saya copy ke kanan, saya copy ke bawah, semuanya betul. Oke, betul dalam mereferensikan ke selnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita akan mulai teman-teman ya. Kita akan analisa satu-satu dan kita akan analisa karena kita akan bergerak ke kanan dan ke bawah. Ini bedanya. Yang di atas tadi saya hanya bergerak ke bawah, di sini saya hanya bergerak ke kanan. Oke, copy ke bawah, copy ke kanan. Di sini saya akan copy ke kanan dan saya akan copy ke bawah. Oke. Jadi ada 2 arah nih, ada 2 direction. Dan kita harus analisa satu-satu. Ini proses stopnya ya. Pemikiran prosesnya kayak gini. Oke, kita akan satu nih. Kita B35. Kita akan copy ke kanan ya dan copy ke bawah. Oke, saya tanya dulu teman-teman ya. Teman-teman buka chatnya ya teman-teman ya. B35 ya, yang kotak warna biru nih. Kalau saya copy ke kanan, saya mau kolomnya absolut atau relatif. Jadi kolomnya ikut-ikutan jalan apa tetap aja di B. Oke. Kalau tetap aja jawabnya absolut. Kalau menurut teman-teman relatif, relatif. Absolut atau relatif nih ke kolomnya. Oke. Jawabnya absolut atau relatif nih. Secara kolom dia kan absolut ya. Mas Rafki bilang absolut B35. Oke, absolut kolomnya. Tapi waktu kita juga akan turun ke bawah. Ya. Sekarang saya tanya, 35-nya perlu absolut atau relatif? 35 itu baris. Waktu kita copy ke bawah, kalau dia relatif, dia akan ikutan turun nih. Menjadi B36, menjadi B37. Yes. Mbak Amalia, absolut. Yes, betul. Barisnya absolut, kolomnya absolut. Oke, kalau dua-duanya absolut, dan mungkin teman-teman belum hafal ya. Kalau F4 1 kali apa, F4 2 kali apa. Jadi teman-teman tinggal karena udah tahu nih dua-duanya absolut. Jadi kita akan klik sekali, ini dia langsung ya. Tanda dolar di depan baris, depan kolom, perfect. Oke, that's good. Gitu ya. Kita lanjut ya, B38. B38 itu yang ini. Oke, dan kita jalanin satu-satu ya. Teman-teman jawab aja nih, absolut atau relatif. Oke, saya akan ngecek waktu saya copy ke kanan. Waktu saya copy ke kanan, ya di bagian kolom di B, saya mau dia absolut atau relatif. Oke, absolut di kolom B. Relatif, Mas Arif Permana. Ada yang lain? Ada yang lain lagi? Ada yang jawab yang lain? Ini ya, kolomnya ya, kolom B. Absolut atau relatif. Teman-teman bayangin, waktu saya copy ke kanan, si B ini akan berubah menjadi C, menjadi D. Oke? Dan itu kita nggak mau, karena kita hanya mau dia berada di kolom B. Jadi kolomnya absolut, yes. Kolomnya absolut. Barisnya, teman-teman. Barisnya. Waktu saya copy ke bawah, apakah saya mau dia turun ke 39, 40, 41, dan seterusnya. Jadi pertanyaannya, apakah baris absolut atau relatif?
Yuk, sambil dipikir ya, yang belum tulis, tulis ya teman-teman, tulis nih, oke? Dipikirin dan tulis di chat supaya kita sambil belajar, oke? Baris relatif, exactly. Jadi di sini B38 udah kita analisa ke kanan, analisa ke bawah, oke? Dan kita hanya mau mengabsolutkan kolomnya. Oke, teman-teman mungkin belum hafal ya. Buat teman yang udah hafal, absolute kolom itu F4 3 kali. Oke. Tapi kalau teman belum hafal, no problem. Kita akan press F4 1 kali. Ini bukan ya? Kayaknya bukan ya. F4 sekali lagi. Ini mah bukan. Ini mah barisnya yang diabsolutkan ya kan. F4 1 kali. Nah, ini dia nih. Oke. Waktu saya F4 3 kali, ini yang keluar. Oke, ini yang saya mau. Oke, that's good. Oke. Sekarang ke yang lain nih. C37. Oke. Teman-teman tunggu dulu ya, saya tanya dulu nih, C37. Saya akan copy ke kanan. Oke, saya ngomongin kolomnya sekarang. Waktu saya copy ke kanan, saya mau kolomnya absolut atau relatif. Waktu saya copy ke kanan, oke, saya ada di sini ya. Saya mau dia absolut atau relatif. Saya mau dia ikut-ikutan ke kanan nggak buat baca 20%? Yes. Berarti saya mau dia relatif. Jadi kita nggak usah apa-apain tuh. Oke. Sedangkan kolomnya sekarang, barisnya 37 ya. Barisnya 37 nih. Waktu saya turun ke bawah, apakah saya mau dia ikut-ikutan turun? Dia 38, 39, bla bla bla. Oke. Jadi baris absolut, betul. Oke. Jadi kalau baris absolut, saya akan press F4 1 kali. Bukan ya. Ini kan kolomnya diabsolutin juga, nggak mau lah. Press sekali lagi. Nah, ini dia nih. Barisnya aja yang diabsolutin. Oke, perfect ya. Kita belajar kayak gitu ya. Enter. Oke. Dan sekarang this is the magic ya teman-teman. Kenapa saya insist tadi saya bilang teman-teman harus menguasai di luar kepala. Oke. Karena ini kita punya berapa? 10 kali 2, 20 sel yang harus saya isi. Saya nggak mau ngisi satu gitu ya. Dengan formula yang berbeda-beda. Dengan melakukan ini, dengan melakukan dolar ini, saya akan copy ke kanan. Saya akan copy ke kanan. Oke, double klik, look. Dia akan ngebaca 10.000 dikali 9 dan dikurangi 20% diskon. Wow, luar biasa. Kenapa bisa? Tanda dolar. Karena absolute sale reference. Double klik. Boom. Cek yang terakhir. Dia akan ngambil 10.000 dikali 9.000, dikali 9 ya, dan dikurangi 20%. Wow. Gitu ya teman-teman. Ini kenapa kita harus menguasai absolute sale reference. Harus tahu kapan harus F4 sekali, F4 2 kali, F4 3 kali, F4 4 kali. Oke? Harus tahu kapan harus mengajarkannya. Oke? Oke, kali ini kita akan ngomongin income statement ya. Agak sedikit finance, tapi nggak finance banget. Ini simple matematika. Oke? Jadi di sini ceritanya ada omset bulanan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Dan saya berasumsi bahwa anggaplah saya jualan di online shop gitu ya, ada biaya layanan yang sekitar 5% dari omset, oke. Biaya sewa sekitar 30% dari omset, ada listrik, consumable, gaji harian, dan inilah asumsinya, oke. Jangan sampai lebih dari 100% nih, karena kalau lebih dari 100% berarti kita rugi, oke. Ini di 95%, anggaplah income-nya 5% margin, oke. Nah, sekarang pertanyaan saya akan bikin rumus di sini buat dapat omset. Jadi saya akan bilang Excel, kamu kaliin dong omset ya, naik ke atas 1 dikaliin dengan biaya layanan. Oke, biaya layanan. Oke, this is perfect. Jadi kita akan melakukan exercise lagi nih teman-teman. Oke, kita akan analisa satu-satu. Oke, ini kalau saya enter jawabannya betul ya. Oke, sekitar 4,2 juta. B2 teman-teman. B2 adalah kotaknya yang di sini. Dan perhatikan, saya akan mengopi ke kanan dan mengopi ke bawah. Oke, jadi tujuan kita adalah bikin satu rumus yang otomatis di kiri atas. Oke, dengan mengaplikasikan tanda dolar sehingga kita bisa klik kanan, oke, copy ke kanan dan double klik untuk copy ke bawah. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya, B2 nih, kotak yang biru. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas kolom dulu. Waktu kita ke kanan, oke, teman-teman buka di chat lagi teman-teman yang belum di chat ya, silakan ngechat ya, jadi sambil belajar. Waktu saya mau copy ke kanan, apakah saya mau kolomnya absolut atau relatif? Oke, kolom B-nya nih. Ingat ya, kalau relatif dia akan ikut-ikutan. Dia akan menjadi C2, D2, E2. Oke. Jadi saya mau kolomnya absolut atau relatif nih. Oke. Yuk di chat teman-teman. Mas Rafki, kolom absolut. Benar ya, Mas? Oke. Karena kenapa? Karena sebetulnya ya kita mau dia relatif ikut-ikutan. Karena waktu saya copy ke bawah, saya mau dia mengalihkan omset Februari.
Ya, saya copy ke kanan, saya mau dia mengalihkan omset di bulan Maret. Oke, berarti ini adalah relatif. Secara kolom relatif. Secara baris, waktu saya copy ke bawah, oke, kita nggak mau dia ikutan jalan ya teman-teman ya. Kita mau dia tetap di baris kedua. Oke, karena kita tetap maunya tuh di situ aja, nggak usah ikutan turun. Jadi B2 ini sih kita hanya mau, oke, mengabsolutkan baris. Jadi saya akan F4 beberapa kali, 1, 2, nah ini dia nih, berarti F4 2 kali itu mengabsolutkan baris ya. Jadi saya akan F4 2 kali sehingga sekarang barisnya diabsolutkan. Ini adalah mix cell reference, oke, dengan absolut baris dan relatif kolom. Selanjutnya B12, oke, B12 di sini nih, oke. Saya akan copy ke kanan teman-teman, oke. Apakah saya mau kolomnya ikut-ikutan ke kanan, oke. Jadi pertanyaannya apakah kolom dari B12 ini absolut atau relatif? Yuk di komen yuk teman-teman ya. Kolom absolut, absolut. Yes, kolomnya absolut betul. 12, oke. 12-nya gimana nih? Waktu saya turun ke bawah, dia akan ngebaca tempat sewa ya. Dan tempat sewa ini harus turun ke bawah. Berarti secara baris dia menjadi relatif. Berarti di sini hanya kolom yang absolut. Jadi kan F4 1 kali, F4 2 kali, F4 3 kali. There we go. Kita punya sekarang kolom yang absolut. Enter. Oke. This is the beauty, teman-teman. This is the beauty. Oke. Kita akan copy ke kanan dan double check. Wah, keren. Dia akan ngebaca atasnya dan di sini dia tetap stuck di situ. Ya, karena kita masih di biaya layanan dan kita perlu 5%-nya. Jangan ikut-ikutan ke kanan. Oke. Jadi sekarang saya akan copy ke kanan. Oke, lepas mouse-nya, double klik di sini and oke, di bawahnya nggak usah ya. Di sini nggak usah. Sampai gaji karyawan aja. Oke. Dan ini udah betul. Kita double klik, dia akan ngebaca omset bulan Juni dikalikan 40% karena adalah asumsi dari expenses gaji karyawan. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa ngejumlahin, mungkin teman-teman pikir bisa auto sum dengan old sama dengan, tapi problemnya database ini nggak disusun dengan baik karena ada omset bulanan, jadi harus dimanualkan seperti ini, enter, kemudian kita copy, kita drag ke kanan, enter, oke. Dan net income adalah simply omset dikurang total expenses, oke, 4 juta, kemudian kita double klik ke kanan, and there we go, oke. Jadi penting banget datanya bisa datang kayak apapun ya bentuknya, tapi kalau kita jalanin prosesnya, saya mau copy ke kanan nih, saya mau copy ke bawah, kolomnya gimana nih, barisnya gimana nih, oke? Maybe kalau masih awal harus begitu ya, karena saya biasanya ngajarin harus step by step. Tapi percaya sama saya, kalau teman-teman sering melakukan ini, lama-lama udah tahu tuh teman-teman, lama-lama udah tahu dan di luar kepala dan bakal sangat cepat banget, oke? Jadi apa kegunaannya? Ini kegunaannya. Kita bisa mengisi banyak sel hanya dengan satu rumus di atas. Oke, jadi nggak perlu manual satu-satu. Kali ini kita akan bikin exercise yang lumayan simpel. Saya mau bikin table perkalian nih. Table perkalian dengan menggunakan konsep absolute reference. Jadi kalau di sini saya mau ambil 1 dikali 1. Di sini saya mau ambil 2 dikali 1 atau 1 dikali 2 gitu ya. Dan kita isi semua. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi di sini formulanya sangat simpel. Saya hanya mengalihkan yang di atas, saya kalikan dengan yang di samping. Oke, tapi lagi-lagi kita latihan lagi nih. Oke, kita akan analisa satu-satu. B1 teman-teman. Karena saya males nih, saya mau bikin rumus yang otomatis, yang jago banget. Cuma satu, saya copy ke kanan, saya copy ke bawah, semuanya bisa. Jadi B1 akan saya copy ke kanan. Oke, B1 akan saya copy ke kanan. Kolomnya absolut atau relatif teman-teman. Oke, yuk yang belum chat di chat ya. Coba jawab nih, oke? B, oke? Kalau dia relatif, artinya dia akan ikut-ikutan jalan. Oke, dan rumusnya akan ikutan jalan, ngebaca 2, baca 3, baca 4. Dan itu yang kita mau ya. Mas Ilham relatif. Yes, itu yang kita mau. Jadi B-nya udah relatif. Satunya. Waktu kita mau copy ke bawah, apakah dia mau ikut-ikutan turun? Oke, jadi apakah satu ini absolut atau relatif, teman-teman? Oke, baris ya, satu itu baris ya. Jadi baris apa nih? Absolut atau relatif? Barisnya kita mau absolut ya. Karena waktu saya copy ke bawah, saya mau tetap dia baca di sini, di B1. Jadi jangan ikutan turun. Oke? Jadi di sini saya akan F4 1 kali, bukan F4 2 kali. Nah, ini dia. Karena kita mengabsolutkan baris.
Oke, lagi A2 teman-teman. Kita latihan lagi ya. Oke, saya mau copy ke kanan. Oke, teman-teman jawab aja nih ya. Kolomnya apa nih? Kolomnya absolut atau relatif di bagian A? Perlu gak tanda dolar? Kolomnya absolut atau relatif? Absolut, yes. Duanya, oke? Dua itu baris di sini nih, ya. Kalau saya mau copy ke bawah, saya mau dia turun atau naik, ikut-ikutan turun atau enggak nih? Jadi barisnya relatif atau absolut. Oke? Teman-teman bisa tulis baris absolut atau baris relatif. Barisnya relatif ya. Karena kita mau dia turun, teman-teman. Kita mau dia ikutan turun. Oke? Jadi yang diabsolutkan hanya kolomnya. Jadi F4 1 kali, F4 2 kali, F4 3 kali, kita mengabsolutkan kolom. Oke? Enter. Oke? Kita copy ke kanan. Sorry, kurang. Dan kita copy ke bawah. Kalau saya dapat 100, jawaban saya betul di sini. Oke? Oke, saya mau contohin something lagi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukannya secara otomatis ya, kita bisa melakukan ini, teman-teman. Kita akan blok semuanya, oke? Dan di rumusnya ini, oke, kita press Ctrl Enter. Oke, saya press Ctrl Enter dan kita akan semua akan dapat. Oke, ini salah satu tips yang handy juga ya. Atau kalau teman-teman kita cobain ya, kalau teman-teman menggunakan Excel 365 yang udah bersifat array formula, oke, kita bisa melakukan ini, teman-teman. Saya akan mengalihkan apa ya? Saya akan mengalihkan yang di atas, saya blok semua, oke. Dan saya tahu ini adalah absolute baris, jadi F4 2 kali. Perhatikan ini berbeda ya, teman-teman. Begitu kita punya range yang di highlight itu semuanya dua-duanya ikut-ikutan, oke. Oke, sekarang saya akan F4 2 kali supaya dia ngeabsolutkan barisnya. Dan saya akan kalikan ini dengan the whole column di bawah. Oke. Dan ini akan saya absolutkan kolomnya F4 3 kali. Oke. Wah, ini rumus apa? Agak aneh juga. Ya, ini formula biasa ya. Cuma ini bersifat array. Oke. Jadi kalau di Excel bukan 365 harus Ctrl Shift Enter. Karena saya menggunakan Excel 365, saya cukup Enter dan saya dapat jawabannya. Boom. Keren ya. Jadi kita bisa bikin satu. Oke. Saya sarankan teman-teman cobain dulu bikin satu, pastiin itu benar dulu tuh, oke. Kemudian copy ke kanan, copy ke bawah. Atau kalau yakin bisa diblok semua, oke. Kemudian tinggal Ctrl Enter atau menggunakan array formula kayak gini, oke. Dan kita dapat jawaban dengan cepat juga, oke. Oke, kali ini saya punya data nih, ada tanggal, oke. Ada nama produknya dan total penjualannya. Oke, dan saya diminta sama bos, kamu tolong dong cari tahu ya untuk bulan Januari, oke, produknya Catur tahunnya 2020, oke, berapa jumlah salesnya? Oke, teman-teman perhatian ya, saya harus mencari jumlah sum, oke, kategorinya apa, kondisinya apa, bulan Januari tahun 2020, ya produknya Catur, 3 kondisi, oke, dengan pivot table ini akan sangat mudah. Tapi saya mau tunjukin rumus sum ifs karena kita mau praktekin nih yang namanya absolute cell reference. Oke. Jadi di sini teman-teman ini datanya udah ada jadi kita tinggal langsung menggunakan di sini saya menggunakan beberapa rumus ya. Saya akan coba contohkan teman-teman. Saya hapus dulu, oke, saya delete. Untuk mengambil tanggalnya aja kita menggunakan rumus day. Oke. Dan saya pilih tanggalnya, enter, dia akan mengambil tanggalnya, tanggal 1 ya. Saya copy ke bawah, ambil tanggalnya aja. Tanggal 2, double klik, dia akan mengirim data ini all the way sampai 1000 data. Oke. Saya akan naik ke atas dengan control up. Untuk month, oke, saya akan gunakan rumus month, bulan. Oke. Ambil tanggalnya, enter, 1. The problem is ya, dia hanya mengasih angka nih 1 2 3 4 5 gitu ya. Sedangkan kita mau ya, itu adalah tulisan bulannya, JAN, FEB, MAR gitu ya. Oke. Untuk tahun, teman-teman bisa nebak ya, pakai menggunakan year dan kita akan tinggal copy di sini, double click and it will send it down. Di sini kalau teman-teman perhatikan, kita bisa memunculkan tombol filter dengan pergi ke data dan ada gambar corong di sini. Untuk melihat tahunnya ada apa aja nih, ada 2020, 2021 dan 2022. Oke. Dan si bos cuma mau 2020 ya, berarti kita harus ngefilter dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Triknya adalah gimana cara buat dapat month kayak gini, kita menggunakan rumus text. Oke, rumus text. Oke, text apa nih value-nya? Oh, ini nih.
ambilin dong value di situ tuh, oke? Dan saya mau memformat angka di situ menjadi hanya bulan aja dengan 3 huruf. Berarti M, M, M. Oke, tanda petik tutup, kurung tutup, enter. Dan kita akan dapatkan Jan. Oke, double klik, dan semuanya akan dikirim nih. Jan, Feb, March, bla bla bla. Oke, itu cara dapetin datanya teman-teman. Oke, nah sekarang kita balik ke sini dan akan coba praktekin rumus sum ifs. Oke, sum ifs ini udah ada di Excel lama-lama juga, jadi no worry, ini for all version of Excel. Jadi saya akan gunakan ini teman-teman. Saya akan menggunakan rumus sum ifs. Oke, nah jadi di sini sum ifs itu pertama selalu dimulai dengan sum range. Range-nya di mana nih yang mau dijumlahin? Oke. Dan ada banyak cara ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman database-nya cuma di situ aja, teman-teman bisa ngeblok hanya database-nya. Jadi saya akan klik di sini di G2 dan saya akan ngeblok all the way ke bawah dengan Control Shift Down. Oke, Control Shift Down. Oke. Jadi kita ngeblok ke bawah dan buat naik ke atas kita gunakan Control Backspace. Dia akan naik lagi ke atas. Oke, seperti ini nih. Oke, tapi best practice dalam penggunaan Excel, semua database itu database aja, ya. Dan di bawahnya itu buat diisi data baru lagi, gitu ya. Oke, kalau kita menggunakan best practice seperti itu, menggunakan sum ifs akan lebih mudah karena saya hanya ngeblok satu kolom nih. Lihat kursor saya di atas kolomnya, di atas judul di G, dan saya akan klik. Saya yang ngeklik dan saya hanya dapat G.2G. Artinya, kita akan ngeblok semua yang ada di kolom G. Oke. Karena apa? Karena saya tahu ada data bulan depan yang akan saya taruh di bawahnya. Dan dia akan otomatis menghitung. Oke. Itu satu kegunaannya. Oke. Jadi saya akan gunakan ini. Oke. Titik koma, kita masuk ke argumen yang kedua ya teman-teman. Ini namanya screen tip ya namanya. Nah, teman-teman perhatikan. Kriteria range 1 dengan kriteria 1 ini selalu berpasangan. Ingat tadi kita punya 3 kriteria. Oke, satu kriteria akan punya 2 parameter. Oke, jadi kalau punya 3 kriteria berarti 6 parameter. Dan ditambah satu yang tadi sum range ya, jadi kita akan bikin 7 parameter dalam satu rumus. Bayangin teman-teman. Kalau teman-teman harus nulis itu untuk semuanya, dan rumusnya berbeda-beda, itu yang kita nggak mau ya. Yang saya mau, kita bikin rumus yang otomatis. Satu aja di atas. Satu aja di atas. Oke. Nah, sekarang saya akan naik sedikit naik level nih. Saya nggak mau finishin semuanya. Saya akan bahas satu-satu dan kita akan stop dan kita bahas. Oke. Jadi contoh di sini ya, saya ngeblok semua G. Saya akan copy ke kanan dan copy ke bawah. Oke. Yang terjadi adalah saya mau G ini tetap di kolom G. Jadi saya akan press F4 satu kali. Dan ini berbedanya. Kalau kita ngeblok satu kolom, dia hanya ada 2 pilihan. Ya. F4-nya 2 kali. Oke, ini saya press F4 satu kali, ada tanda dolar. Saya press sekali lagi, dia balik lagi. Ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, jadi kalau teman-teman hanya blok satu kolom, dia hanya ada satu pilihan. Antara di absolutin apa enggak. Ya. Karena waktu kita copy ke bawah, dia akan tetap di sini aja. Jadi nggak perlu mengunci barisnya, oke, hanya mengunci kolom. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kriteria range. Yang pertama, misalnya saya mau catur ya. Jadi saya akan highlight di mana sih ada catur. Oh, catur di sini, kolom B. Dan lagi-lagi saya mau copy ke kanan. Kalau saya nggak kunci, B akan berubah menjadi C, menjadi D, menjadi E gitu ya. Jadi saya perlu press F4 satu kali dan dia akan otomatis langsung menjadi tanda dolar. Titik koma, kriterianya apa? Catur. Nah, catur ini merupakan sel referensi dengan ada baris dan kolom, J1. Di sini, waktu saya copy ke kanan, saya mau catur ikut-ikutan, pindah menjadi robot, congklak ya. Jadi kolomnya nih, itu J-nya nih relatif. Tapi satunya, teman-teman, waktu saya copy ke bawah, saya mau dia di baris ke satu aja. Oke, satunya absolut. Jadi F4 satu kali, F4 2 kali. Tanda dolar di depan satu. Oke, menarik ya. Lanjut, kita ke yang range yang kedua. Range kedua apa? Januari. Di mana dia? Ini range ya. Range itu berarti di mana kolom, di mana Januari berada. Saya akan blok kolom F. Kita kunci supaya dia nggak jalarin nanti ya. Jadi G, jadi H gitu ya. Oke. Kemudian titik koma. Kriterianya di mana nih? Kriteria kedua. Oh, ini di Jan. Ya. Tapi apakah kita mau relatif? Kita run through lagi. Kita jalan lagi proses pemikirannya. Saya mau copy ke kanan nih. Kolomnya gimana? Oh, kolomnya jangan dong, di kolom I aja. Kalau di kolom I aja, berarti kita harus F4 di kolom ya. Terus barisnya gimana nih? Waktu kita turun ke bawah, kita mau dia turun membaca Februari, Maret, iya benar. Berarti barisnya relatif,
kolomnya absolut. Effort 1, 2, 3. Oke, good ya. Lanjut, yang ketiga sekarang. Panjang ya teman, karena kita punya 3 kategori. Yang ketiga, kita mau tahun nih. Jadi saya akan klik di kolom E, dan lagi-lagi langsung F4, karena saya nggak mau di jalan-jalan. Kemudian titik koma, kriteria ketiga. Lihat kursor saya selalu membaca screen tip. Kriteria ketiganya apa? Kriteria ketiganya, ini tahun 2020, by the way. Ini udah saya format menjadi, ada tulisan tahun 2020. Padahal ini hanya tulisan 2020. Dan ini waktu saya copy ke kanan, saya nggak mau dia ikut-ikut ke kanan. Jadi secara kolom akan kita kunci. Dan waktu saya copy ke bawah, saya nggak mau dia ke bawah juga. Berarti kita akan kunci secara baris. Berarti kolom dan baris akan dikunci. F4 satu kali. Kurung tutup. Enter. 5191. Oke. Kalau kita nggak percaya, kita double check. Saya akan menggunakan filter di sini. Saya akan filter produknya menjadi catur. Ya, catur. Oke. Kemudian ini menjadi bulan Januari aja. Dan tahunnya hanya di tahun 2020. Oke, enter. Dan kita akan klik di kolom G, lihat kursor saya di bawah, 5191 exactly. Oke, akan saya clear filter 5191. Dan apa yang amazing? Yang amazing adalah saya akan klik kanan, oke, and double klik, boom, selesai. Oke, kita double klik yang terakhir dan kita cek, lihat kotak-kotak ini. Wah, beautiful. Dia nggak pindah, dia pindah tetap di sini, dan tahun 2020 tetap di sini. Oke, jadi by the way teman-teman, isinya sebenarnya 2020, cuma saya menggunakan custom format ya di Ctrl 1. Oke, custom formatnya saya tambahkan kata tahun di depan 2020 sehingga seolah-olah ada kata tahunnya. Oke, itu adalah custom number formatting. Oke, gitu ya teman ya, keren ya. Jadi kita betul-betul memanfaatkan absolute cell reference. Tiga-tiganya ada di sini. Oke, ini adalah mix yang kita mengabsolutkan baris. Ini adalah mix yang kita mengabsolutkan kolom. Dan ini adalah total absolut. Jadi baris dan kolom kita absolutkan. Oke, selalu itu. Bikin rumus yang otomatis. Bikin satu, copy ke kanan, copy ke bawah, and it's done. Oke, good. Ada yang mau tanyain? Aman ya, teman-teman ya? Oke, yang terakhir ini agak sedikit berbeda karena saya akan melakukan ini, teman-teman. Saya akan copy ini semua. Oke, saya akan ngeklik di ujung kiri sehingga saya meng-highlight everything. Saya copy, kemudian saya pindah ke tab yang selanjutnya dan saya akan paste. Oke, saya paste, hasilnya sama dan ini kan saya hapus. Oke, dan yang sekarang saya lakukan, saya akan bekerja dengan menggunakan fitur table. Oke, gimana cara menjadikan ini menjadi table? Mungkin Anda bingung ya, ini kan udah table ya. Dalam Excel ini yang disebut range. Oke, table itu adalah sebuah fitur. Oke, jadi gimana cara bikin menjadi table? Kita pilih insert dan pilih table di sini, atau dengan keyboard shortcut Ctrl T. Oke, saya akan klik di sini dan Excel udah akan menebak dengan betul. Inilah tabel saya. Saya punya header, yes, punya judul. Kita klik OK dan dia sekarang menjadi bentuk table. Oke, teman-teman boleh lihat di YouTube saya lebih detail mengenai table. Tapi yang mau saya tunjukkan di sini, di dalam Excel, tadi kita menggunakan cell reference ya teman-teman. Namanya cell reference. Artinya kita mereferensikan ke sebuah cell. Cell punya komponen baris dan kolom. Oke, makanya tadi kita ngelihat A1, B2 gitu ya. Tapi begitu kita menggunakan table, oke, nggak ada lagi namanya cell reference. Oke, ini disebut table reference atau ada juga yang bilang structured reference. Oke, structured reference. Oke, jadi di sini saya akan klik dalam tabel, ada special ribbon di atas namanya table design. Oke, dan di sini saya bisa ganti namanya menjadi sales, penjualan. Oke, enter. Oke, that's good. Oke, nah sekarang kita akan coba gimana caranya bikin absolute reference menggunakan fitur tabel. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum biasa pakai fitur tabel, perhatikan di sini sekarang. Oke, saya akan tulis di sini, saya akan menggunakan rumus yang sama. Sum ifs. Kenapa sum ifs? Karena ada lebih dari satu kondisi. Kalau cuma satu kondisi, teman-teman boleh menggunakan sum if yang ini. Oke, tapi karena kita punya 3 ya, Januari, catur, dan tahun, jadi kita menggunakan sum ifs. Kita press tab. Oke. Nah, pertama sama, same range. Sum range. Oke. Kalau tadi kita ngeblok kolom G,
Oke, kolom G-nya akan ngeblok all the way sampai sel ke baris ke 1 juta di bawah, teman-teman. Oke. Oke, kalau teman-teman nggak percaya ya, saya akan gunakan kontrol titik. Oh, sorry, nggak bisa di sini ya. Jadi di sini kalau kita ngeblok sampai ke bawah ya, teman-teman, ya. Kontrol titik, dia akan berada di sel sampai 100.048.576. Jadi rumusnya akan jalan ya sampai ke bawah nih. Sebenarnya nggak perlu, oke. Cuma karena Excel ini algoritmanya komputer ya, jadi cepet gitu ya. Tapi dengan menggunakan fitur tabel, kita bisa hanya blok di sini, teman-teman. Seperti yang tadi ya, saya akan bawa kursor saya ke atas judul sampai tandanya sekarang menjadi tanda panah ke bawah berwarna hitam. Saya klik, oke. Yang terjadi adalah dia hanya nge-highlight, teman-teman. Nge-highlight sampai akhir dari tabel. Oke. Nggak percaya, kita akan menggunakan keyboard shortcut Control titik. Oke, Control titik akan berpindah aktif selnya nih dari sini ke bawah. Saya coba ya, Control titik. Dia akan pindah ke sini dan dia hanya berakhir di akhirnya aja. Oke. Dan this is good. Kenapa? Karena dia akan hemat memori. Oke. Dan tabel ini akan auto expanding ya, teman-teman. Kalau teman-teman ada data baru di bawah, dia akan nambah langsung secara otomatis dan rumusnya akan bertambah secara otomatis. Oke, ini perbedaannya. Dan apalagi perbedaannya, teman-teman akan melihat nih, akan melihat sum ifs, oke? Dan saya akan blok di sini, oke? 1, 2, 3, boom. Teman-teman nggak lagi ngelihat A1, B1, B2, C3, bla bla bla. Yang teman-teman lihat adalah sebuah table reference. Kita akan mereferensikan ke sebuah tabel. Apa tabelnya? Namanya saya ganti ya, nama tabelnya sales. Dan di dalam tabel itu ada struktur-struktur judul. Itulah kenapa dia disebut table reference atau structured reference. Karena kita bilang ke Excel, kamu ke tabel yang namanya sales. Ya. Dan di tabel itu ada judul, oke, kebetulan namanya sama nih, sales juga. Oke, nah itu akan menjadi sum range kita. Oke, titik koma. Nah, kita ke kriteria yang pertama nih. Kriteria pertama, saya mau ambil catur. Di mana catur? Catur di sini. Lagi-lagi saya akan klik di sini ya, teman-teman. Klik. Boop, oke. Dia akan ambil di sebuah table yang namanya sales, ada judul yang namanya produk. Oke, di situ adalah kriteria range yang pertama. Apa kriterianya? Nah, sekarang kita udah keluar dari tabel ya. Saya akan klik di sini. Dan ini bukan tabel, teman-teman. Sehingga yang keluar di sini adalah cell reference. Oke, hati-hati ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan cell reference dengan table reference dalam sebuah formula. Dan J1 ini seperti tadi, kita mau dia relatif ke kanan, relatif di kolom, tapi secara baris dia menjadi absolut. Jadi kan F4 2 kali. Oke. Kemudian saya akan titik koma. Dan lagi-lagi kita mau yang kedua, bulan Januari ada di mana di sini. Saya cukup klik di atas judulnya sampai tandanya, tanda panah gitu ya. Saya klik dan dia akan nge-highlight semuanya. Oke, saya buat titik koma. Oke, sebentar, saya buat titik koma. Dan dia selanjutnya kita akan ambil di mana range-nya. Ini bulan Januari. Dan saya akan perlu mengabsolutkan kolomnya supaya dia nggak ke kanan, tapi barisnya kita relatifkan. Jadi saya akan F4 3 kali, teman-teman. Oke, lama-lama teman tahu ya. Kalau cuma mau kolom aja yang diabsolutkan, F4 3 kali. Kalau baris yang mau diabsolutkan, F4 2 kali. Oke, itu baru kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, kita mau tahun. Ya, di sini ya, tahun ya. Oke, dan saya mau kriterianya menjadi tahun 2020. Dan ini absolut semuanya, F4 1 kali. Oke, kurung tutup, enter. Sama seperti tadi ya. 5.191. Tapi ini problemnya, teman-teman. Kalau ini saya copy ke bawah, dia akan betul ya, teman-teman. Lihat ya, akan betul. Jawabannya betul, perfect. Oke, lihat ya. Sorry. Jawabannya perfect. Dia akan ngeliat catur, ngeliat Agustus, ngeliat tahun 2020, dan jawabannya betul. Problemnya adalah kalau kita copy ke kanan. Oke. Lihat ya, copy ke kanan, kok 0? Kenapa ya? Dan perhatikan, ini kotaknya betul di sini, tapi yang di sini semua berantakan. Tiba-tiba dia mengambil date, dia mengambil tanggal ya. Jadi perhatikan di sini seharusnya sum range itu adalah sales, tapi sekarang dia mengambil tanggal. Perhatikan, dia bergerak satu kolom. Dia bergerak ke kolom yang pertama, oke? Di sini teman-teman seharusnya dia mengambil produk nih. Tapi dia malah ngambil kotak yang warna merah ini. Jadi dia bergerak ke kanan. Kenapa dia bergerak ke kanan? Karena saya copy ke kanan. Jadi artinya table reference yang kita bikin itu belum absolut. Oke, belum absolut. Nah, gimana cara bikin absolutnya? Ini kalau saya klik di sini ya teman-teman. Saya press F4 nggak bisa teman-teman. F4 nggak bisa ya. Saya klik F4 ya.
Kedengeran suara mouse saya? Nggak bisa. Oke, jadi caranya gimana? Oke, banyak orang yang nggak tahu caranya, teman-teman. Nggak tahu cara ini sehingga mereka nggak nyaman menggunakan table. Padahal table itu keren banget. Buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, kayak belajar data model, atau belajar Power Pivot, belajar Power Query, belajar Power BI, mereka tuh semua menggunakan table sebagai referensi. Jadi kita harus bisa mengolah table, oke? Nah, triknya sebenarnya sangat mudah, teman-teman. Saya akan ulang di sini. Triknya adalah saya akan hapus saya akan ulang dari awal ya. Kita lagi di sum range nih. Oke, triknya adalah saya akan klik sum range dan saya akan klik ke sebelahnya, ke sebelah kiri, dua-duanya nih. Sehingga ada sales, MMM-2 sama sales. Tapi triknya adalah saya akan mengubah yang ini nih menjadi sales juga, tab. Jadi saya akan ambil dari sales ke sales. Jadi setelah kita bikin tembok di situ, di sales aja ya. Dari sales ke sales itu nggak usah kemana-mana, di situ aja. Oke. Jadi gitu ya, itu triknya ya. Jadi saya lakukan lagi ya, saya ulang ya teman-teman. Saya bikin ini yang sales produk ya. Sales produk tuh saya ngebloknya di sini ya. Produk tuh ini. Saya akan blok kayak gini tadi. Tapi jangan dilepas mouse-nya. Saya akan drag ke kanan atau ke kiri terserah ya. Dan kita pastikan dua-duanya menjadi produk. Jadi ini yang DD ya, yang kolom ini kolom C, saya akan ganti. Saya delete dan saya tulis PRO, langsung ada produk tab. Oke, beres. Oke, kemudian yang ini nih, yang triple M-2, saya akan hapus dan saya akan blok di sini. Klik, jangan dilepas mouse-nya, drag ke sebelah. Oke, dan saya akan ganti sales-nya menjadi MM. Oke, ada yang kedua, kita turun dan tab. Oke, dan terakhir tuh ini ya, tahunnya teman-teman. Jadi ini saya akan delete ya, saya akan delete dan saya akan klik di tahun di bagian atas sampai tanda kursornya sekarang warna hitam ke bawah. Klik, jangan dilepas, drag ke kanan. Oke, kalau teman perhatikan di sini dari YYY ke MMM, tapi saya mau dia hanya di YYY dan di YYY aja, di situ aja. Oke, gitu ya. Jadi dia nggak akan berputar ke kanan, geser-geser ke kanan. Dia hanya berputar di kolom itu aja, teman-teman. Ini adalah cara untuk mengabsolutkan table reference. Oke, enter. Hasilnya sama. Oke, saya double klik, hasilnya sama. Karena ke bawah nggak berpengaruh. But look at this. Saya copy ke kanan. Boom. Kita lihat ya di sini ya. Oke, kita lihat apakah dia masih sama? Yes, dia masih melihat sales nih. Oke, dia masih melihat tahun, dia masih melihat bulan, dia masih melihat produk. Oke, perfect. Saya akan copy ke kanan lagi. Oke, congklak 53, betul. Kita double klik, betul, masih betul. Double klik ke bawah and send it down and it's done. Oke. Jadi kita baru saja belajar baru nih table reference, oke. Tapi bukan menggunakan F4, oke. Jadi absolute reference betul, yes, most of the time kita menggunakan cell reference, kita F4 beberapa kali. Tapi kalau teman-teman udah menggunakan table dan teman-teman mengolah data dalam tabel itu di sebuah rumus kayak gini, ya, dan teman-teman perlu mengabsolutkan, triknya seperti itu. Di blok 2 judul diganti secara manual supaya namanya sama. Jadi dia hanya bergerak di situ aja. Seolah-olah kita kasih tembok tuh, dia nggak kemana-mana, di situ aja gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dan trik ini trik keren banget, nggak banyak orang tahu. Oke.